lagi dengan materi melanjutkan kemarin, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada kegiatan yang ketiga ini, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, kita awali dengan perkalian bilangan bulat. Jadi di sekolah dasar dulu kalian sudah mengenal konsep perkalian. Kita ingat lagi, konsep perkalian adalah penjumlahan berulang, ya. Jadi misalnya 3 kali 4 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4, jadi 3 kali, ya. Jadi jangan terbalik, ya, walaupun hasilnya sama, ya. 5 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3, jadi 5 kali. Sehingga kalau secara umum A kali B itu adalah B ditambah B ditambah B ditambah seterusnya ditambah B sebanyak A kali. Selanjutnya, untuk perkalian pada bilangan bulat itu hasilnya sama dengan perkalian pada bilangan asli, namun perlu memperhatikan tanda dari bilangan tersebut. Kalian bisa lihat pada buku paket halaman 26, ya. Nah, di situ ada tabel 1.5 tentang perkalian dua bilangan bulat yang tidak nol. Jadi kalau bilangannya positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Demikian seterusnya, bilangannya positif kali negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif kali positif, hasilnya negatif. Bilangan negatif kali negatif, hasilnya positif. Ini perlu diperhatikan, jadi tidak boleh disepelekan, karena tanda bilangan itu menentukan. Bilangan positif dan bilangan negatif berbeda. Setelah kalian mengenal perkalian, untuk pembagian pada bilangan bulat, jadi operasi pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Jadi secara umum, jika ada A, B, dan C bilangan bulat, maka kalau A kali B itu sama dengan C, maka ya, A itu sama dengan C dibagi B. Jadi kalau C dibagi dengan B itu hasilnya sama dengan A. Ya, demikian juga, atau dengan kata lain, C dibagi dengan A hasilnya sama dengan D. Jadi kita contohkan di pos ini. Mungkin mawon. Nah, di sini Bumi bisa memberi contoh. Jadi kalau 4 kali 2 sama dengan 8, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 2. Sehingga untuk mengerjakan pembagian ini, otomatis kalian harus paham atau lancar dalam perkalian. Selanjutnya kita pelajari tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, ya. Pada perkalian bilangan bulat itu kita ketahui memiliki sifat komutatif seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi sifat pertukaran, apabila A kali B maka hasilnya sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Jadi kalau kita kelompokkan, sifat pengelompokan, ya, A kali B hasilnya kita kalikan C, maka akan sama dengan A kali hasilnya dari B kali C. Kemudian yang ketiga, sifat distributif atau sifat penyebaran. Distributif terhadap penjumlahan bisa kita ilustrasikan di sini. A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C.
Untuk distributif terhadap pengurangan, A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi dengan hasilnya A kali C. Untuk pengecekan sifat komutatif dan sifat asosiatif, kalian bisa kerjakan tabel 1.2 halaman 25. Kemudian untuk pengecekan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, itu tabel 1.3, dan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan di tabel 1.4. Jadi tabel ini kalian salin di buku pekerjaan kalian dan kalian lengkapi. Sebagai tambahan, di sini Bu Min akan menjelaskan tentang bilangan prima yang ada di buku kalian, buku paket halaman 28 ya. Terkait dengan bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang dimaksud faktor itu adalah pembagi dari bilangan itu. Misalnya P adalah bilangan prima, maka faktor dari P itu hanya 1 dan P. Nah, untuk mencari bilangan prima sampai 100 di halaman 28 dan 29 ini bisa kalian perhatikan adalah tabel bilangan 1 sampai 100 ya. Kemudian bagaimana cara menentukan bilangan prima 1 sampai 100? Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, ini bisa anak-anak kerjakan nanti sebagai tugas yang terkumpul ya. Jadi tugasnya adalah menentukan bilangan prima antara 1 sampai 100 ya. Nanti dikumpulkan kalau ada jadwal pengumpulan tugas ya. Langkah-langkahnya bisa kalian ikuti di sini. Yang pertama, coretlah bilangan 1. Mengapa 1 dicoret? Karena 1 hanya memiliki 1 faktor. Jadi bilangan prima tadi adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, berarti 1 bukan prima. Langkah berikutnya yang kedua, jadi setelah tabel ini kalian salin ya, coretlah 1, kemudian coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2, berarti nanti 2 dicoret, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Jadi yang jelas bilangan kelipatan 2 tapi kecuali 2, jadi 2 jangan dicoret ya. Sekali lagi tadi kalau mungkin Bu Min ada salah, coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2, jadi 2 tidak dicoret, berarti 4, 6, 8, 10, jadi bilangan yang genap itu dicoret semua. Berarti di sini bilangan genap itu tidak ada yang prima kecuali 2. Jadi 2 hanya memiliki faktor 2 yaitu 1 dan 2. Berikutnya, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Jadi 3 tidak dicoret, tapi mulai 6 dicoret, 9, 12. Kamu lanjutkan ya sampai 99, nanti berarti merupakan kelipatan 3 itu dicoret ya. Langkah yang keempat, coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Jadi 5 tidak, berarti mulai 10, 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Sampai berarti 100 itu juga kelipatan 5, ini nanti berarti ikut tercoret, berarti dia bukan prima ya. Langkah terakhir, coretlah bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Berarti 7 tidak, 14, 21 dan seterusnya. Nah, setelah langkah kelima ini selesai, lingkarilah bilangan yang tidak dicoret. Nah, bilangan yang tidak dicoret itu berarti bilangan prima. Tentunya yang baris pertama nanti adalah 2, 3, 5, 7. Baris berikutnya 11, 13, 17, 19. Nah, tentukan baris-baris sampai baris terakhir ya. Jadi kalau di buku kalian nanti ya
didaftar semua bilangan prima yang kalian dapatkan. Di sini kalian lanjutkan ya, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ini kalian lanjutkan dengan yang dilingkari tadi ya. Nah, itu nanti tugas itu terkumpul ya sebagai tugas menentukan bilangan prima sampai 100 ya. Kuncinya ada 25 bilangan. Jadi kalau lebih dari 25 bilangan kamu harus cek lagi ada yang salah. Kurang dari 25 bilangan kamu juga harus cek lagi berarti ada yang salah. Kemudian pada buku itu ada diskusi. Mengapa satu bukan bilangan prima? Nah, ini tolong didiskusikan ya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Min, kalian bisa diskusikan dengan temannya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Jadi tugas sementara nanti adalah mengumpulkan apa tadi? Bilangan prima. Jadi tugasnya menentukan bilangan prima 1 sampai 100 ya. Terima kasih. Assalamualaikum.